Hello Brovers, di video kali ini kita bakal nobar paling banyak banget gitu kan di request, karena memang nih film digadang-gadang menjadi salah satu yang paling epic gitu kan dari segi alur cerita maupun pertarungannya. Film ini juga merupakan lampu hijau bagi Suburaya untuk memperlihatkan anak emasnya, dan dia itu adalah Ultraman Zero. Plus di sini gue dibikin kaget baru gue play gitu kan, ternyata ada logo Warner Bros cuy. Gile wajar sih ini film jadi terkenal banget. By the way, Warner Bros Pictures ini jadi yang mendistribusikannya ya. Film ini berjudul Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie. Anjing panjang pisan ya judulnya. Film ini juga jadi lanjutan dari kisahnya Ultraman Dyna, karena seriesnya itu kan Dyna diperkirakan tewas, namun ternyata tidak, karena dia itu kembali di film ini, bahkan one by one sama ultra paling psikopat yaitu Belial. Dan kalau nggak salah ini juga lanjutan dari Mebius Gaiden Ghost Reverse ya kalau nggak salah. Cuman gue belum dapat filenya yang Ghost Reverse, jadi gue bahas yang ini dulu aja, nggak apa-apa lah ya. Oke, langsung aja kita gaskan alur cerita dari film Mega Monster Battle tahun 2009, and welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan diperlihatkan Ultra Brothers paling muda yaitu Mebius yang sedang bertarung melawan kaiju di sebuah planet yang jaraknya cukup jauh dari planet Nebula M78. Singkat cerita, Mebius berhasil menghancurkan kaiju itu, kemudian pulang kembali ke planet asalnya menggunakan portal antar galaksi. Kemudian kita diperlihatkan kondisi dunia saat ini di mana manusia sudah membuat pangkalan luar angkasa untuk berpatroli keliling galaksi. Pangkalan ini bernama Zap Spacey. Mereka juga sekarang ikut berperang melawan kaiju di beberapa galaksi yang kebetulan tidak ada pahlawan yang melindungi makhluk hidup di sana dari serangan kaiju. Ini tokoh utama kita, namanya Ray. Ray ini merupakan seorang manusia yang terikat hubungan dengan alien Ray Blood yang terkenal dengan sifatnya yang haus darah. Kemampuannya antara lain dapat mengendalikan beberapa kaiju yang memang sudah disegel gitu cuy. Walaupun Ray ini terikat dengan Ray Blood yang jahat, akan tetapi si Ray ini menggunakan kekuatannya dengan bijak, di mana ia membantu semua makhluk hidup di sebuah galaksi yang memang sedang terjadi serangan kaiju jahat lainnya. Title Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie pun muncul. Berlanjut pada Mebius yang sudah sampai ke Tanah Cahaya untuk melaporkan misinya ke kakak-kakaknya selaku Ultra Brothers juga. By the way, Tanah Cahaya itu pertama kali diperlihatkan ya di film ini ya. Di sini juga gue baru sadar gitu kalau ternyata Nebula M78 itu gede banget ya. Ukuran normal ultra aja itu kan kayak berpuluh-puluh meter gitu kan kalau dibandingkan dengan makhluk hidup di bumi. Sedangkan di sini tuh kayak dia kayak orang biasa aja gitu kan. Kita juga diperlihatkan Ultraman yang masih remaja sedang berlatih bertarung, Kousen, dan jurus-jurus lainnya. Para Ultraman ini dipantau langsung oleh Taro. Ya, gurunya Mebius juga. Saat Mebius sampai di menara Plasma Spark dan menghadap ke Ultra Seven, Zoffy dan Hayata, tiba-tiba Zoffy memberi laporan juga kalau ada energi negatif yang terdeteksi di sebuah area. Namun ternyata Ultraman Jack, Ace, dan 80 sudah ditugaskan untuk menyelidiki hal itu. Beberapa saat kemudian Father of Ultra datang untuk memerintahkan mereka jangan sampai lengah. By the way, desain kepalanya tuh mirip-mirip kayak... Aduh jangan deh, gue mau ngejokes tapi takut salah ngomong, jangan. Berlanjut diperlihatkan penjara luar angkasa yang kedatangan Zarab Seijin yang menyamar, kemudian ia menerobos masuk dan membebaskan satu Dark Ultra terkuat di penjara itu yang sudah terkurung puluhan ribu tahun yang lalu. Zarab Seijin ini membebaskannya pakai Giga Battleizer. By the way, yang belum paham silakan tonton dulu Mebius Gaiden Ghost Reverse. Gue belum dapet yang 1080p cuy, jadi ya gimana ya, belum bisa dibikin konten gitu, kurang bagus gitu, burik. Oke lanjut, saat Dark Ultra itu bebas, ia langsung membunuh Zarab Seijin karena ingin mencoba Giga Battleizer-nya itu asli atau enggak. Gelo, mukil parah nih orang.
Dark Ultra ini bernama Belial. Dia merupakan Ultraman yang bisa dibilang dibuang lah gitu dari M78. Tak lama kemudian datanglah Ultraman Taro dan semua pasukannya untuk menghentikan Belial. Saksikan dulu deh pertarungannya. Pertarungan berlanjut di M78 karena Taro sudah berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Belial. Di sini Belial melawan semua petarung Ultraman di M78. Asli ini epic parah sih, bener-bener nggak ada obat nih lawan dong. Setelah Mebius dan Hikari kalah, Hayata, Seven, dan Zofi akhirnya ikut turun tangan. Namun akhirnya tetap sama. Mereka bertiga dikalahkan Belial dengan sangat mudah. Belial kemudian menghancurkan beberapa fasilitas tanah cahaya dengan sekali hentakan Gigabyte Laser. Saat Belial masuk ke Plasma Spark Tower, ia kembali dihadang oleh Eggsy, Ace, dan juga Jack. Namun mereka bertiga tetap tidak bisa mengalahkan Belial. Saat sudah sedikit lagi mengambil Plasma Spark, Father of Ultra datang mencegahnya. Di sini Belial sangat terpojok sekali dan kesulitan. Akan tetapi endingnya Father of Ultra itu tetap kalah gitu. Hingga akhirnya Plasma Spark berhasil diambil dan tanah cahaya menjadi beku karena pancaran cahaya Spark itu diambil. Semua Ultraman yang berada di sana juga membeku. Seven dan Hayata sempat membuat tameng agar tidak terkena badai suhu dingin itu. Sisanya yang gak sempat membuat tameng bakal membeku hingga Plasma Spark kembali diletakkan di Plasma Tower. Taro berusaha melindungi sisa cahaya itu, namun ya kayak si Taro ini mengorbankan dirinya juga lah untuk membeku gitu. Father of Ultra juga di sini membeku. Mebius yang terlempar keluar planet pun kembali datang ke tanah cahaya yang keadaannya sudah hancur. Mebius pun diberitahu oleh Seven dan Hayata untuk mencari manusia bernama Ray yang ternyata memiliki hubungan DNA dengan Belial, di mana manusia itu merupakan entitas setengah dari Ray Blood. Anjir, ini kenapa sih Mebius wae gitu kan? Di film-film sebelumnya juga Mirai wae anjing yang ditugaskan. Kasian banget anjir anak bontot. Di sisi lain baru deh kita diperlihatkan tim Zep Spacey yang menuju ke planet Den sesuai informasi dari Musashi Haruno. Ya, dia itu adalah human host dari kosmos yang sekarang berada di planet Juran. Sesampainya di planet Den, mereka sangat terkesima dengan keindahan planet itu yang sama persis seperti bumi. Akan tetapi secara tiba-tiba Kaiju Zaragas muncul di hadapan mereka. Ray pun langsung memanggil Kaiju Gomora untuk menghadapi Zaragas.
Singkat cerita, Gomora berhasil mengalahkan Zaragas hingga kaiju itu ngejoak bucat gitu kan. Secara tiba-tiba Mebius datang dan langsung membawa Rei ke sebuah dimensi di mana ia menjelaskan kalau Rei itu merupakan keturunan DNA Rei Blood yang merupakan ras alien yang pernah menguasai galaksi karena dapat mengendalikan ratusan bahkan ribuan kaiju sekaligus. Hanya Rei lah yang bisa membantu ras Ultra untuk mengalahkan Belial. Kemudian kita diperlihatkan backstory dari asal-usul terbentuknya Ultraman. 270.000 tahun yang lalu planet Nebula M78 itu dihuni oleh makhluk hidup yang perawakannya itu fisiknya 1:1 dengan manusia. Jadi itu dia nggak raksasa awalnya cuy. Akan tetapi bintang mereka hancur yang membuat planet Nebula M78 tidak memiliki sinar yang sama seperti matahari. Hingga suatu saat teknologi mereka berhasil membuat sebuah terobosan baru di mana para ilmuwan akhirnya bisa membuat benda yang bisa mengcover energi dari matahari mereka yang bernama Plasma Spark. Namun di sini terjadi sebuah kesalahan di mana para ilmuwan tidak menyadari kalau energi Plasma Spark itu terlalu kuat dan dapat membuat ras penghuni M78 menjadi sangat kuat dan ukurannya berubah menjadi raksasa. Beberapa ratus tahun setelah kejadian itu, ada satu Ultraman yang tamak dan haus akan kekuatan di mana Ultraman itu berusaha mencuri Plasma Spark namun gagal dan dibuang dari M78. Saat ia sedang berada di sebuah galaksi yang jauh, ia bertemu dengan alien Rei Blood yang memberinya kekuatan karena mereka sama-sama membenci tanah cahaya. Hingga akhirnya terlahirlah Dark Ultra paling sadis sepanjang sejarah, yaitu Belial. Setelah mendapatkan kekuatan kegelapan, Belial langsung balas dendam dengan menyerang balik tanah cahaya menggunakan Giga Battleizer yang dapat mengendalikan ratusan monster sekaligus. Sampai akhirnya Ultraman King ikut turun tangan pada pertempuran dan berhasil mengalahkan Belial, kemudian menyegelnya pakai Chibaku Tensei yang membentuk kubus, kemudian menyegel senjatanya Belial yaitu Giga Battleizer di lembah neraka. Gelo anjing, senjatanya aja disegelnya di lembah neraka. Setelah mendengar cerita aslinya dari Mirai, Rei itu akhirnya setuju dengan permintaan Mirai untuk bersatu bersama ras Ultra mengalahkan Belial sekali lagi. Di sisi lain, Belial datang ke makam para kaiju kemudian membangkitkan semua kaiju itu menggunakan Plasma Spark yang dikombinasikan dengan kekuatan dirinya sendiri dan kekuatan dari Giga Battleizer. Di sisi lain, Mirai dan Rei itu telah sampai di tanah cahaya. Secara tiba-tiba 3 kaiju datang menyerang mereka. Kemudian ada alien supply supply sih, gue juga nggak tahu cara nyebutnya ya. Dan dia itu diutus oleh Belial ceritanya. Karena Mirai belum bisa berubah jadi Mebius lagi, terpaksa mereka berdua melawan alien supply itu dengan modal mamprang aja. Di sini brace milik Mirai itu rusak akibat serangan alien supply ini. Rei juga di sini sangat terpojok. Secara tiba-tiba Miklas, Windorm dan juga Agira datang menolong mereka yang ternyata dipanggil oleh Hayata dan Seven yang selamat karena sempat membuat perisai agar tidak membeku. Mereka berempat pun memutuskan untuk pergi ke Menara Plasma Spark untuk melihat keadaan di sana. Hayata pun menyarankan Seven untuk memanggil harapan terakhir mereka yang sedang berlatih keras saat ini gitu kan untuk menjadi ksatria ultra sejati. Namun Seven tidak mau karena menurutnya ini masih belum waktunya yang tepat gitu. Kemudian diperlihatkanlah planet K76 yang ternyata di sana ada Ultraman Leo yang sedang melatih satu Ultraman yang menggunakan Tektor Gear Armor. Armor ini berfungsi untuk membatasi semua kekuatan yang ada pada Ultraman. Biasanya digunakan untuk latihan keras kayak taijutsu aja gitu, jadi modal tonjok-tonjokan. Ultraman yang jadi harapan terakhir ini berlatih dengan Leo yang langsung dipantau oleh Ultraman King.
Yap, dia itu adalah Ultraman Zero, anak dari Ultra Seven. Zero sengaja diasingkan dan mendapat pelatihan yang sangat keras oleh Leo karena dulunya itu Zero itu sempat tergoda dengan kekuatan besar dari Plasma Spark hingga akhirnya ia ingin mencuri Plasma Spark itu, namun digagalkan oleh Ultra Seven dan juga Ultra Brothers lainnya. Berlanjut kembali pada latihan keras yang ditempuh oleh Zero. Saat sudah sampai di depan menara Plasma Spark, secara tiba-tiba datang lagi nih si Kaiju yang merupakan kiriman dari Belial. Karena si Rei ini bukan Ultraman dan tidak mewarisi kekuatan M78, maka ia tetap bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan Kaiju itu, sedangkan Mirai, Hayata, dan Seven pergi ke Plasma Spark. Sesampainya di sana, mereka bertiga kembali berhadapan dengan alien, alien supply tah. Sedangkan di sisi lain, Rei berhasil mengalahkan Kaiju itu. Tak lama dari itu juga, Hayata, Seven, dan Mirai berhasil mengalahkan alien supply dan mendekati Taro yang ternyata berusaha melindungi secercah cahaya yang tersisa agar mereka bertiga dapat kembali berubah menjadi Ultraman. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke makam Kaiju tempat Belial berada. Sesampainya di sana, mereka berempat langsung berhadapan dengan semua Kaiju yang dilepas oleh Belial. Jumlahnya itu kurang lebih ada 100 Kaiju. Mebius dan Gomora ditugaskan untuk mengambil Plasma Spark, sedangkan si Aki-Aki berdua lawan 100 Kaiju. Gelo, si Aki-Aki kuat pisan. Silahkan lihat dulu deh pertarungannya. Di sisi lain, teman-temannya Rei ternyata ingin pergi ke planet Nebula M78 karena mereka mengira kalau Rei itu dibawa ke sini. Padahal Rei udah pergi ke makam Kaiju kan. Tak lama kemudian kapal mereka diserang oleh kapal alien, namun ternyata itu bukanlah kapal melainkan Kaiju naga yang memang merupakan kiriman dari Belial juga. Tak lama dari itu alien Zeton datang untuk membunuh mereka. Namun faktanya ada yang menyerangnya duluan secara tiba-tiba. Orang itu adalah Shin Asuka yang terkonfirmasi selamat dari bencana episode terakhir di series Ultraman Dyna. Yo iya, asli dulu tuh dia pas comeback gue sempet kaget cuy, asli. Kirain tuh ya Dyna beneran modar kan. Oh ya, ini versi original ya, bukan alternatif. Setelah menghancurkan naga itu, Asuka membawa teman-teman Rei untuk ke makam para Kaiju untuk membantu Rei yang sedang berperang melawan 100 Kaiju yang dikendalikan oleh Belial. Di sisi lain, si Rei yang terpojok terpaksa berubah menjadi Rei Blood, di mana kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Namun ternyata momen ini dimanfaatkan Belial untuk memanipulasi pikirannya Rei Blood, yang akhirnya Rei Blood menjadi jahat dan melawan ketiga Ultraman itu.
発動した。 Saat sudah terpojok, secara tiba-tiba Daina dan teman-teman Rei datang menolong. Teman Rei mencoba untuk menyadarkan Rei, sedangkan Daina one by one dengan Belial. Saat Daina kalah, Rei akhirnya berhasil sadar, namun Seven itu sekarat karena melindungi Rei dari serangan Belial. Hingga akhirnya saat Seven hendak modar, ia sempat mengirim tanduk ke portal untuk sampai ke planet K76 yang nanti menjadi tanda pada Zero untuk pergi menghajar Belial selepas pelatihan kerasnya bersama Ultraman Leo. Di sisi lain, Zero akhirnya sudah menjadi petarung sejati berkat latihan keras bersama Leo. Tak lama dari itu, Ultraman King datang menemuinya untuk memberitahu Zero bahwa pada saat dulu gitu kan, Seven itu kan berusaha untuk mencegah Zero, dan itu ternyata tujuannya agar Zero itu tidak terjerumus ke dalam jalannya Belial. Tiba-tiba Ice Lager milik Seven sampai di hadapan mereka yang berisikan pesan bahwa Belial telah bebas dan sedang berada di makam Kaiju. Di sini juga ternyata Zero baru mengetahui fakta kalau Seven itu adalah ayah kandungnya. Makanya Seven sangat perhatian dan tegas kepada Zero agar Zero menjadi Ultra Warrior yang kuat gitu kan dan hebat seperti dirinya. Ultraman King pun akhirnya mengizinkan Zero untuk pergi ke makam Kaiju menghajar Belial. Saat Daina ingin kembali berhadapan dengan Belial, tiba-tiba anjir, ini keren sih. Perkenalan Ultraman paling mantep tuh si Zero cuy. Saksikan dulu deh skill bertarungnya Zero. Setelah menghancurkan semua kaiju itu, kini Zero berhadapan dengan si biang dajalnya yaitu Belial. Singkat cerita, Belial dapat dikalahkan dengan mudah oleh Zero pakai Twin Shot Kousen. Saat ingin kembali ke Tanah Cahaya, secara tiba-tiba si Belial ini bangkit kembali dengan menggabungkan ratusan kaiju menjadi satu entitas baru yang disebut dengan Berry Eudora. Entitas ini memiliki tinggi 4 km. Wah, gelo 4 km bro. Kaiju 100 meter aja itu udah overpower banget ya nggak sih? Singkat cerita, Belial menggunakan Berry Eudora Inferno untuk memojokkan Zero dan yang lainnya. Di sisi lain, ternyata Rei berusaha mengambil alih kendali lewat Giga Battleizer yang akhirnya monster milik Belial sempat hilang kendali. Momen ini dimanfaatkan oleh Zero untuk sedikit menyerap energi Plasma Spark di sluggernya dan membentuk sebuah senjata baru. Disinilah teman-teman Rei menggunakan Pedanium Launcher yang dikombinasikan dengan semua jurus ultra yang ada di situ termasuk Zero.
Singkat cerita, Belial beserta para kaiju suramnya berhasil dikalahkan dan planet Nebula M78 berhasil pulih kembali dari kehancuran berkat Zero yang meletakkan kembali Plasma Spark. Rei kemudian berpamitan kepada Hayata dan Mirai untuk pergi kembali ke bumi. Sedangkan Asuka ternyata berencana untuk kembali ke bumi sekalian mengantar Rei untuk memastikan mereka aman. Film ini ditutup dengan pidato dari Ultraman King yang merayakan kemenangan bersama rakyatnya. By the way, di sini ada post credit yang memperlihatkan kalau Belial masih hidup dan faktanya dia memang selamat dari ledakan Barry Eudora tadi. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie. Jika kalian suka video ini silahkan di like dulu dong yang banyak cuy. Tembusin aja 5000 like kalau bisa. Karena fansnya anak mas nih kayaknya banyak ya. Buat yang mau request silahkan cantumkan aja di komentar yang udah gua pin. Tapi tolong jangan di spam ya karena nanti bisa kena takedown. Next kayaknya lanjutin kisah anak mas lagi nih, seru nih kayaknya nih. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.